Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Najla Salsabila, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan NIM 06021282227012. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul ajar yang sudah saya buat. Nah, pada kali ini modul ajar ini mengusung tema kearifan lokal. Nah, pada modul ajar yang saya buat ini mengenai teks biografi. Teks biografi berbasis kearifan lokal. Nah, pada modul ajar ini terdapat cover yang tertulis modul ajar teks biografi gitu, dan ada nama penulisnya juga. Di cover itu terdapat gambar buku-buku dan ada juga background transparan berupa gambar tokoh-tokoh gitu. Apalagi ini modul ajar kan mengangkut tema teks biografi gitu kan. Teks biografi ialah menceritakan kehidupan tokoh-tokoh gitu. Selanjutnya setelah cover itu ada petunjuk penggunaan modul. Nah, setelah petunjuk penggunaan modul terdapat kata pengantar. Setelah itu ada inti dari modul ajar itu berupa informasi umum, kemudian kompetensi intinya, dan ada yang terakhirnya itu ada LKPD-nya. Baik, kita membahas yang inti, yaitu mengenai yang pertama adalah informasi umum dari modul ajar itu sendiri. Nah, baik, informasi umum ini terdiri dari identitas modul yang berupa nama penyusunnya, kemudian satuan pendidikannya apa, kemudian untuk kelas berapa, dan semester berapa gitu. Nah, mata pelajaran apa, kemudian juga materi yang digunakan apa, dan juga ada alokasi waktunya gitu. Kemudian ada kompetensi awal berupa sebelum mempelajari teks biografi itu siswa dapat membaca dan memahami teks biografi dengan baik, kemudian dapat mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri teks biografi dan dapat menjelaskan isi biografi itu dengan benar. Nah, kemudian juga karena ini berbasis menggunakan kurikulum merdeka, terdapat profil pelajar Pancasila. Kemudian juga ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yang akan digunakan gitu dalam proses pembelajaran. Kemudian juga target peserta didik modul ajar ini gitu. Ada yang reguler, kemudian dengan pencapaian tinggi, dan juga yang kesulitan belajar. Dengan target jumlah peserta didik itu 25 hingga 30 peserta didik, atau bisa lebih juga atau bisa kurang juga gitu, tapi ya targetnya segitu. Baik, kemudian model pembelajarannya itu ialah blended learning melalui model pembelajaran menggunakan project based learning. Nah, kenapa project based learning? Karena siswa nanti diminta untuk membuat teks biografi sendiri gitu. Nah, baik, selanjutnya itu ke kompetensi inti. Nah, yang pertama dari kompetensi inti itu yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari teks biografi ini ada 4. Yang pertama itu siswa dapat memahami struktur dan ciri-ciri teks biografi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan isi teks biografi yang dibacanya tadi gitu. Atau yang ditayangkan bisa jadi gitu kan. Kemudian siswa dapat menganalisis dan mengevaluasi dari teks biografi itu, apakah sesuai gitu dengan struktur dan ciri-ciri atau kaidah kebahasannya juga, dan ya sesuai struktur kebahasan dari teks biografi. Nah, kemudian yang keempat itu terakhir dari tujuan pembelajaran ini ada siswa dapat membuat teks biografi sesuai aturan yang ada.
Nah, itulah kenapa model pembelajaran tadi menggunakan project based learning, karena tujuan pembelajaran akhirnya yaitu siswa dapat membuat teks biografi. Baik, nah kegiatan pembelajaran ini ada 2 pertemuan. Nah, di pertemuan pertama itu kita membahas hal-hal dasar dari teks biografi dengan kegiatan pendahuluan itu 15 menit ya, seperti biasa mengucapkan salam gitu kan, baik pada peserta didik ataupun peserta didik kepada guru. Kemudian ya ketua kelas seperti biasa memimpin doa, kemudian juga gurunya mengecek kehadiran siswa dan lain-lain. Ya seperti biasa untuk kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu itu 15 menit. Nah, kemudian kegiatan intinya itu dengan alokasi waktu 50 menit yang dibagi setiap kegiatan itu dibagi lagi waktu setiap kegiatannya. Seperti pertama itu membaca teks biografi dulu dengan waktu 5 menit, kemudian juga menganalisis struktur isi teks biografi yang dibaca tadi, kemudian mengidentifikasikan ciri-ciri teks biografi, kemudian diskusi kelas terkait teks biografi yang sudah dibaca tadi, dan ada latihan untuk untuk tes pemahaman siswanya. Kemudian di kegiatan penutup pada pertemuan pertama ya refleksi siswa, apa yang telah dipelajari, kemudian mempersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Kegiatan penutup itu siswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai teks biografi, kemudian mengomunikasikan, memberitahulah kepada guru apa kendala yang dialaminya selama mempelajari teks biografi gitu. Dan peserta didik nantinya di akhir kegiatan itu mendapatkan apresiasi dari guru dan motivasi juga. Nah, itulah yang untuk pertemuan pertama. Nah, selanjutnya pertemuan kedua dengan alokasi waktu yang sama juga. Kegiatan pendahuluannya masih sama. Kemudian di kegiatan inti lah yang membedakannya. Yang mana di kegiatan inti itu siswa diberikan tugas berupa membuat teks biografi berdasarkan LKPD yang telah disiapkan. Nah, dengan mengikuti aturannya gitu. Kemudian mengulas atau mengevaluasi teks biografi. Jadi siswa itu satu sama lain saling memberikan penilaian gitu. Kemudian siswa mempresentasikan punya temannya gitu. Dan refleksi terakhir. Dan untuk kegiatan penutup di pertemuan kedua ini masih sama dengan pertemuan pertama tadi. Baik, nah selanjutnya itu mengenai asesmen. Nah, asesmen ini berupa penilaian terdiri dari beberapa, yaitu penilaian sikap atau dari profil Pancasilanya. Kemudian ada profil penilaian pengetahuan mengenai teks biografi itu dibagi menjadi skornya itu sampai 100 itu mampu gitu, benar-benar sangat baik gitu, dari rentang 0 sampai 100 untuk penilaian pengetahuannya. Dan juga ada penilaian keterampilan. Nah, setelah itu ada refleksi guru dan juga peserta didik. Nah, dan ada juga lampiran di modul ajar ini berupa bahan bacaan gitu, peserta didik mengenai teks biografi, baik dari pengertian, struktur, ciri-ciri, dan juga contoh teks biografi itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada LKPD-nya. Nah, LKPD ini akan digunakan di pertemuan kedua. Terdapat
teks biografi dari Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, nantinya siswa mengerjakan LKPD ini sesuai dengan petunjuk dan arahan gitu. Kemudian di LKPD yang keduanya, siswa diberikan clue atau petunjuk mengenai sebuah gambar tokoh. Nah, siswa pada LKPD 2 ini nantinya memerlukan gawai yang mana siswa nanti menggunakan fitur Google Lens untuk men-scan gambar yang ada di LKPD-nya untuk mencari tahu siapa yang ada di gambar itu. Nah, kemudian siswa membuat biografi tentang orang tersebut dan juga yang menggunakan bahasa mereka sendiri gitu. Dan terakhir, siswanya mempresentasikan LKPD yang dibuatnya di depan kelas. Seperti itu. Nah, terakhir, di modul ajar ini terdapat glosarium dan juga daftar pustaka. Glosarium itu ialah kumpulan istilah-istilah yang terdapat dalam modul ajar itu sendiri. Nah, kemudian modul ajar ini pastinya memiliki referensi dan juga sumber dalam pembuatannya. Makanya ada daftar pustaka. Itulah pembahasan mengenai modul ajar yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam pembuatan video ini ataupun dalam pembuatan modul ajar yang saya buat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.